Nah, untuk memasangkan antara outer dan innernya itu biasanya tuh ada talinya. Nah, aku lihat dulu bagian tengah nggak ada talinya. Jadi ini dia langsung ke tali-tali di sisinya. Nih, lihat. Tuh, ini kelihatan banget ini hasil jahitannya ya teman-teman tuh. Yang agak mengkilap ini dan bentuknya jadi kotak begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman petualang, ini aku lagi pegang tenda Wildsealed Navageo 2. Nah, sekarang aku bakalan kasih lihat ke teman-teman cara mendirikannya yang mudah dan cepat. Seperti apa? Ikutin terus videonya sampai selesai. Teman-teman, si tenda Wildsealed Navageo 2-nya udah aku bongkar. Nah, yang pertama, kalau misalnya tendanya emang sudah include dengan footprint, yang kita pasang duluan itu footprintnya ya. Kan sesuai fungsinya. Fungsi footprint ini tuh dia sebagai alas tambahan untuk tenda, biar makin aman, gak akan rembes-rembes air. Gitu. Nah, yang pertama kita harus tahu juga adalah bentuk tendanya. Apakah dia memanjang ataukah dia melebar? Nah, kalau si Wildsealed Navageo 2 ini melebar. Jadi, aku akan memastikan si pintunya tuh menghadap ke sana. Jadi, aku pasangnya seperti ini ya. Tuh. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya agak berangin, kita bisa langsung pasak. Cuman karena sekarang tempatnya agak aman, ini aku akan coba untuk pasang dulu si innernya menyesuaikan dengan footprintnya. Sebenarnya footprint ini juga kalau ada footprintnya tuh enaknya bagian alas si inner ini gak akan kotor gitu. Jadi yang kotornya si footprintnya. Nih, kita sesuaikan aja. Pastiin kalau mau mendirikan innernya ini teman-teman, atau kita nyesuaiin mau pasang inner, dia pintunya ada di mana. Kebetulan kalau si Navageo 2 ini, dia pintunya kan ada dua ya, di depan dan di belakang. Jadi mau aku pasang gimana pun tetap aman. Tapi kalau misalnya pintunya satu, jangan sampai kita berencana menghadapnya ke sana, ternyata pintunya menghadap ke sana. Jadi pastiin itu dulu. Lanjut, aku mau pasang dulu si frame-nya. Ini frame alloy. Frame alloy itu enak, nggak terlalu kasar juga kan. Kadang kalau misalnya frame fiber tuh suka kasar ya kalau kena tangan. Kadang juga jadi suka, apa sih itu namanya, kebaret gitu tangan kitanya. Tapi kalau alloy itu enak. Dia juga emang, kalau tenda-tenda yang pakai alloy kayak gini teman-teman, dia jauh lebih kokoh biasanya. Nah, ini kita pasangin juga sekalian nih ke si footprintnya. Tuh kan ini ada lubangnya juga. Jadi pertama ke lubang sini dulu, yang inner, terus ke sini. Gitu. Terus kita pasang dulu satu si hooknya. Tuh. Oke. Lanjut dari sisi yang sebelahnya juga. Nah, kita angkat. Sama. Pasangin dulu ke bagian inner. Oke, terus kita pasangin ke footprint. Nah, baru deh kita pasang satu dulu, sebenarnya aman ya teman-teman.
Oke, aku lanjut ambil set frame yang satunya lagi. Terus kita pasang. Ini lumayan enak untuk si tali, kan di dalamnya tuh ada tali framenya ya. Nah ini biasanya karena tendanya baru juga kali ya, tapi tuh kadang ada juga tenda yang baru cuma tali framenya tuh udah kendor gitu, jadi agak kurang enak kita pasangnya. Cuma kalau ini aman. Nah ini kita pasang juga. Oke. Sama ya. Pasangnya di sini dulu. Si innernya. Terus kita masukin ke sini. Nah, ini karena yang akhir, nanti kita harus nariknya. Dorongnya yang kuat. Sip. Udah. Sama, tinggal kita masukin lagi. Tuh. Oke. Pasang deh semuanya. Ini hooknya lumayan ada banyak juga. Tuh. Setiap sisinya ada 1, 2, 3. Berarti totalnya untuk hook inner ini ada 3 kali 4, 12. Aku juga suka nih sama hook yang begini. Nggak terlalu keras banget teman-teman. Biasanya ada beberapa tenda yang hooknya tuh keras banget, terus jadi suka kejepit gitu loh tangannya. Nih lupa belum kepasang. Nah, step terakhir, karena dia untuk pasang inner ini punya tali bagian tengah, ini perlu kita pasang. Karena ada beberapa juga tenda yang nggak pakai tali lagi. Kenapa? Karena biasanya tuh bagian tengah gini tuh suka cepet rusak talinya, apalagi bagian outer. Jadi ngerusak seal gitu. Oke, ini kalau kita rasa udah ngebentang, terus kita cek-cek lagi, ya kan? Jangan lupa untuk kita pasang pasak. Ini aku mau pasang pasaknya ya. Oke, ada 4 sisi. Ini takutnya nanti kalau nggak kita pasang pasak terbang. Kan suka ada tuh tenda-tenda terbang. Nah, ini buat pasaknya udah ada di sini nih. Ini bisa langsung aja kita pasang 2 ini. Jadi si footprint sama si innernya kita satuin, terus kita pasang. Oke, jangan lupa untuk agak menyerong ya, biar dia tuh lebih kuat. Ini kalau agak susah, biasanya aku bantu dengan kaki. Oke, sisi sininya kita tarik dulu, pastikan benar-benar ngebentang. Terus ya udah, kita pasang lagi begini. Gini aja. Nih, hop. Nah ini juga sama, agak menyerong biar lebih kuat. Hop. Kalau pasaknya Aloy itu enak juga, jadi dia gak akan gampang patah gitu loh kalau kita injek, atau nggak gampang bengkok juga. Kan kadang di dalam tanahnya tuh suka ada agak batu-batu kerikil gitu ya. Oke,
pastikan benar-benar ketarik, ngebentang. Selain kalau ngebentang itu jadi lebih aman ya teman-teman, dia juga nanti bentuk tendanya jadi lebih bagus. Kalau kita pasang-pasangnya asal-asalan, nanti ada angin atau badai gitu ya, serem. Oke, ini inner sudah terpasang. Lanjut kita akan pasang untuk outernya. Nah, pasang outer juga sama. Kita tuh kalau misalnya pintunya ada satu, pastiin di sebelah mana si pintunya. Tapi karena si Wheelsil Navageo 2 ini pintunya 2, jadi aku tahu nih depan belakang pasti pintu. Cuma teman-teman ingat juga, biasanya pintu bagian depan dan belakang itu kan suka beda. Di Wheelsil Navageo 2 ini juga beda teman-teman. Nih, kalau yang 2, kalau yang buat depannya itu tuh dia ada listnya 2, karena bentukan pintunya itu dia yang bisa kita lipat ke atas dan dia bisa dijadiin kanopi gitu. Jadi ini ditaruh di bagian depan, jangan sampai salah. Kalau bagian belakangnya tuh, dia tuh yang bisa kita lipat ke kanan dan ke kiri. Jadi cuma ada satu list di tengah. Nah udah deh, tinggal kita pasang. Oke, ini kita sesuaikan aja dulu. Nah, sebenarnya yang mudah untuk menyesuaikannya itu, kita pastikan bagian tengahnya di mana. Nih, kan dia suka ada pertemuannya gitu ya. Tuh, tanda pertemuan ini. Nah, ini tuh jadi titik tengahnya. Nanti kesini-sininya tinggal kita pastiin aja. Nah, untuk memasangkan antara outer dan innernya, itu biasanya tuh ada talinya. Nah, aku lihat dulu bagian tengah nggak ada talinya, jadi ini dia langsung ke tali-tali di sisinya. Nih, lihat. Tuh, ini kelihatan banget ini hasil jahitannya ya teman-teman tuh. Yang agak mengkilap ini dan bentuknya jadi kotak begini. Itu di seal tuh, jadi aman berarti. Tendanya tidak akan rembes-rembes ya. Sebenarnya tali ini tuh kalau aku biasanya tali pita, jangan tali mati nanti susah. Nah, kita tali ke semua sisinya karena pasti di semua sisinya ada ya. Kita tali. Tapi ada aja loh yang suka talinya tuh pakai tali mati, agak susah ya untuk dicopotinnya nanti. Nih, hap. Oke. Satu sisi lagi. Ini kita taliin. Oke. Nah, ini teman-teman, ini juga menarik. Ada beberapa tenda yang memang aku tahu juga dia pemasangan antara outer ke innernya itu pakai bakal kayak gini. Sebenarnya ini enak, memudahkan gitu. Tuh, cuman harus benar-benar dipastikan dia tuh sampai ada bunyinya klik gitu. Terus nanti mungkin di akhir bisa kita sesuaikan aja sih kencenginnya gimana. Nih, tuh sampai ada suara klik gitu.
Ini juga sama. Oke, ini udah dipasang. Satu lagi ya. Ini kita pasang juga. Kalau mau ngencengin kita tarik dulu bagian sininya, baru kita tarik juga. Nah, sambil memastikan nanti semuanya ketarik, kita sambil pasang pasaknya. Hitung dulu. 1, 2 untuk pintu di depan, di tengahnya 2, dan 1 di belakang. Berarti ada 5. Oke, kita pakai. Sebenarnya enakan narik dari belakang sih. Kalau aku ya. Nah, ini kan pilih aja salah satunya, kan ini mau jadi pintu, guys. Tarik. Ini nih. Ini tarik. Oke. Hup, hup. Oke. Aman. Terus ini dari samping. Pastikan benar-benar ngebentang, teman-teman. Nah, ini kayaknya antara outer sama innernya agak kurang turun, jadi mau aku kencengin dulu. Ini kita turunin, baru tarik buckle. Sama sebelah sini juga. Ini kita turunin dulu, tarik buckle-nya, turunin, tarik buckle. Oke, lumayan. Terus kita baru pasang pasaknya. Oke. Lakukan hal yang sama untuk di sisi satu laginya. Ini kita tarik, baru yang di buckle-nya. Yang ini juga kita turunin, tarik buckle, turunin, tarik buckle. Oke, kayaknya udah kenceng. Baru kita pasang pasak di sini. Oke. Nah, udah. Sekarang kita pasang untuk bagian pintunya. Jangan lupa teman-teman, ini kan yang bakalan dilipatnya. Jadi yang kita pasang pasaknya itu yang di sebelah sininya ya, yang bagian terluarnya. Nah, ini kita pasang juga, pastiin udah setarik mungkin juga. Oke, sama di sini juga yang bagian luarnya, berarti yang ini ya. Nah. Oke. Kayaknya ada batu, kita coba arahin ke tempat yang agak lainnya. Oke. Oke, kalau dirasa udah agak cukup, sekarang ini teman-teman, ada pilihannya. Kalau misalnya emang kira-kira kita campingnya itu di tempat yang anginnya agak kenceng, apalagi kalau misalnya teman-teman di gunung, itu wajib pasang untuk talinya. Kalau misalnya ya camping-camping ceria aja gitu, yang nggak terlalu anginnya kenceng kayak di tempat aku saat ini, sebenarnya nggak dipasang juga cukup aman ya. Nah, jangan lupa ini ventilasi udaranya juga bisa kita setting. Ini ventilasinya kayak sama aja sih sama yang lain, tinggal kita buka gitu aja. Ini juga sama, tinggal gini aja. Oke, kalau kira-kira udah kepasang semua, nah ini tuh ada sisa pasaknya 4, karena emang untuk tali yang ada 4 pasang juga. Udah deh, kalau kira-kira selesai, jangan lupa untuk disimpan benar-benar barang-barang lainnya, nih kayak tas, rem, tali, dan lain-lain, masukin deh ke dalam kantung tendanya, terus bisa kita taruh di dalam tenda. Ini untuk ngebuka tendanya, bisa kayak gini,
Ini ada velcro. Up. Oh. Kayak gini. Jadi kita lipat juga ke atas. Oke, ini kita lipat. Sebenarnya bisa lipatnya ke dalam atau keluar ya. Terus sampai ini enak sih kalau misalnya bentukan pintunya kayak gini. Soalnya lumayan kalau misalnya kita mau pasang buat jadi kanopi, tinggal tambahin trekking pole deh di bagian ujung-ujungnya. Yang tadi tempat untuk pasak gitu ya, kita taruhin trekking pole. Nanti enak jadi kanopi. Nah, ini kalau kita mau buka yang bagian depan, terus bagian belakang. Ini di resletingnya udah ada pulernya juga, teman-teman. Tapi ya ini aman sih, cukup aman pulernya. Nah, ini kan tadi aku bilang dia bisa dilipat ke dalam, ke pinggir. Jadi bentuknya kayak poni menyamping. Nah, gini ya. Ini tuh bukan cuma satu sisi, teman-teman. Kalau misalnya sisi sebelahnya juga mau kita buka, berarti jangan lupa simpen si pasaknya yang benar. Kan ini pasti mau kita lipat nih. Awas, hati-hati pasaknya hilang. Kalau mau, taruh aja nih di bawah footprint ujung. Jadi nanti kalau misalnya mau kita pasang lagi tuh, kita tinggal ambil juga. Nah, ini bisa juga kita lipat ke dalam. Aku lebih suka lipat-lipatnya ke dalam, soalnya bisa kelihatan lebih rapi gitu sih, teman-teman. Nih. Tuh. Oke deh. Nah, ini tampak depannya, teman-teman. Kalau lagi kita buka si pintunya. Oke, teman-teman petualang, segitu aja tutorial cara pasang tenda Wildseed Navageo 2 ala Rear Outdoor. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen juga bisa, kasih tahu kita mau tutorial apa lagi. Terus juga kalau mau kasih saran-saran boleh langsung aja masuk ke kolom komentar kita. Dan jangan lupa untuk subscribe, juga aktifkan tombol loncengnya biar teman-teman tahu dan dikasih notifikasi setiap ada video terbaru dari YouTube-nya Rear Outdoor. Kalau gitu, aku Ditayana pamit dan sampai jumpa di sesi tutorial selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rear Outdoor, temannya petualang.